Hai teman-teman semua, apa kabar? Sehat? Hari ini aku mau tanya, pernah nggak merasa takut, khawatir, gelisah, atau mungkin depresi? Atau hati yang tidak tenang? Pernah? Sama aku juga pernah. Jadi hari ini aku mau merenungkan tentang damai sejahtera. Ada ayat yang menginspirasiku. Tunggu ya. Ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kadang-kadang kita merasa takut, cemas, dan lain-lain. Contohnya, bingung nanti 3 tahun lagi aku kerja apa ya? Uangku cukup atau enggak? Aku nanti menikah atau enggak ya? Dan lain-lain, seperti overthinking. Seperti ada orang-orang yang bertanya kepada aku, gimana, kamu belum menikah? Sekarang punya pacar nggak? Aku jadi mikirin, gimana ya nanti aku menikah atau enggak ya? Ditambah lagi masalah pekerjaan dan masalah lainnya, impian yang belum tercapai, dan lain-lain. Akhirnya aku belajar, Tuhan bilang, damai sejahtera Tuhan diberikan untuk aku. Artinya, sebetulnya kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati atau kasih. Aku hanya butuh sabar, tenang. Oke? Tuhan bilang, damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Maksudnya gimana? Contohnya kita sering berpikir, kalau punya uang banyak dan terkenal, bisa bikin kita bahagia. Kalau punya uang banyak, bahagia, nanti bisa hidup tenang. Padahal nggak seperti itu. Kalau damai dari Tuhan, berbeda. Banyak orang kaya, terkenal, dan lain-lain, tapi hidupnya tidak tenang. Contohnya, koruptor. Iya kaya, tapi apakah hidupnya tenang? Kemungkinan enggak. Kalau di dunia banyak orang yang berpikir seperti itu. Kalau sudah kaya, nanti hidupnya bisa damai. Tapi kalau maksud Tuhan, damai sejahtera artinya Tuhan kasih kekuatan. Contohnya kita punya banyak masalah, tapi kita masih bisa tetap tenang. Bisa punya perspektif yang berbeda. Orang-orang banyak yang mengeluh, punya masalah berat. Tapi kita punya perspektif yang berbeda. Ada masalah, tapi tahu Tuhan punya maksud lain. Jadi kita bisa tetap bersyukur. Masalah ada, tapi kita bisa tetap tenang. Lanjut. Oke, tunggu dulu. Baca dulu. Gimana cara meminta damai sejahtera? Caranya berdoa. Mungkin biasa ya berdoa, mungkin teman-teman bilang, biasa berdoa. Iya, memang berdoa biasa. Seperti ngobrol sama Tuhan. Tidak harus datang ke gereja dulu baru bisa berdoa. Enggak. Seperti biasa, berdoa. Aku sering bilang, seperti Tuhan aku capek, gimana nih? Kadang-kadang juga nangis. Bilang Tuhan gimana, dan lain-lain. Seperti cerita sama Tuhan. Mungkin gak langsung Tuhan jawab. Tapi hati kita merasa tenang. Sudah? Dan punya perspektif. Tadi kan aku bilang, aku takut aku menikah enggak ya? Udah umur 28 tapi belum punya pacar. Gimana ya nanti? Tapi kalau aku sudah berdoa, perspektifku jadi berubah. Jadi tidak khawatir karena aku punya pikiran yang baru. Kalau sekarang aku belum menikah, artinya
sekarang aku punya waktu untuk bikin video seperti ini. Punya waktu untuk bekerja, bermanfaat, dan lain-lain. Karena nanti kalau aku menikah, aku akan fokus dengan hal yang lain lagi. Betul? Jadi aku bisa menikmati. Semoga teman-teman paham ya isyaratnya, karena aku masih belajar dan ini renungan. Jadi lumayan sulit untukku menjelaskan. Semoga teman-teman paham. Terima kasih. Oh iya, ayat tadi bilang janganlah gelisah dan gentar hatimu. Betul? Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan yang bilang, artinya kita harus ikut apa kata Tuhan. Oke, terima kasih. I love you.